Seperti hari-hari biasa, Hasan yang tinggal di pinggiran kota Dairi sehabis subuh bersiap-siap berangkat jualan. Hasan seorang ayah satu anak, berprofesi sebagai sales kerupuk yang ia titipkan ke warung-warung yang berada di desa juga sampai pedalaman Kabupaten Dairi. Pagi itu Hasan berpamitan pada istri untuk berangkat jualan. Hasan berpesan pada istrinya, "Jaga anak kita ya Bu, Bapak berangkat jualan dulu." Hasan hanya berpesan pada istrinya untuk menjaga anaknya. Dikarenakan anaknya masih tidur, Hasan hanya mencium kening anaknya lalu berangkat. Berangkat jualan menaiki motornya. Dengan teliti Hasan menitipkan kerupuknya di warung desa dan di pelosok sana. Jalan di perkampungan yang naik turun membuat badan Hasan terasa lelah karena ban di motornya masih berat. Hasan beristirahat di warung langganannya sambil mengganti kerupuk dan memesan kopi untuk menemani istirahatnya. Sembari minum dan menghisap sebatang rokok, sedikit rasa lelah terobati dan badan Hasan bugar kembali. Menyadari waktu yang sudah mulai siang, Hasan segera menghabiskan kopi dan rokoknya dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Kampung demi kampung Hasan lalui. Namun hari itu Hasan kurang beruntung. Dagangannya masih banyak yang belum laku. Namun Hasan tak patah semangat. Hasan melanjutkan perjalanannya menuju pelosok desa. Disinilah peristiwa naas itu bermula. Karena kerupuknya masih banyak, Hasan sedikit kesulitan menaiki jalan tanjakan yang cukup tinggi. Hasan pun menurunkan sebagian dagangannya agar motor tak kesulitan menaikinya. Benar saja, motor Hasan lancar menaiki jalan tersebut karena bebannya yang berkurang. Sebagian kerupuknya ditinggalkannya di bawah dan menantar ke atas. Hasan harus menurunkan lagi untuk mengambil kerupuk yang di bawah. Namun belum selesai Hasan menurunkan kerupuk, di atas sana Hasan melihat dua anak kecil mengambil kerupuknya yang di bawah. Hasan bergegas lari turun dan mengejar kedua anak itu. Karena jarak yang tak cukup jauh, akhirnya Hasan berhasil mengejar kedua anak itu. Hasan pun memarahi dan sedikit menarik kedua telinga anak itu, sehingga kedua anak itu menangis dan berlari pulang. Karena kelelahan dan juga dagangan yang masih banyak,
Hasan tak mampu menguasai emosinya sehingga memarahi kedua anak kecil tadi. Hasan pun mulai melanjutkan perjalanannya. Tanpa sepengetahuan Hasan, kedua anak tadi mengadu kepada bapaknya sambil menangis dan mengadu kepada bapaknya. Dan bapaknya tersulut emosinya karena kedua anaknya pulang dengan keadaan menangis. Di pelosok kampung jualan Hasan, dagangan Hasan banyak yang terjual. Dan tak terasa waktu sudah hampir maghrib. Hasan pun segera menuju arah pulang. Hasan menaiki motornya dengan perlahan-lahan menuju pulang karena medan jalan yang buruk dan hari sudah mulai gelap. Hasan tidak dapat melajukan motornya dengan cepat. Hasan terus berjalan dengan motornya, dan tibalah Hasan di jalan tanjakan di mana dia memarahi kedua anak kecil yang mencuri dagangannya itu. Hari yang gelap dan jalan yang menurun membuat Hasan tidak dapat menguasai motornya. Hasan terpeleset bersama motornya. Kepala Hasan terbentur pohon sehingga membuatnya pusing dan berputar-putar setengah sadar. Namun dalam keadaan setengah sadar, ada bayangan hitam yang menghantamnya dengan sebatang kayu, sehingga Hasan pun tersungkur tak berdaya. Dan masih menjadi misteri karena kejadian ini Hasan dan pelaku yang mengetahuinya. Namun rumor yang beredar Hasan mati dibunuh. Maghrib terlewati sampai azan Isya. Hasan tak kunjung pulang ke rumah, membuat istri dan anaknya gelisah di rumah menanti Hasan pulang. Hingga malam jam 1 Hasan tak kunjung pulang. Sang istri dan anak menangis kebingungan sambil menangis dan berlari memanggil tetangga dan teman-teman Hasan untuk mencari Hasan. Tetangga dan teman-teman Hasan pun berkumpul dan berinisiatif mencari keberadaan Hasan yang tak kunjung pulang.